Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Nia Manjusni Erawati dari kelas 12 ASU 1, nomor absen 31, SMK Negeri 1 Tampak Siring. Jadi di video kedua ini saya akan membahas tentang prosedur marking secara manual. Jadi mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan marking. Jadi marking adalah prosedur pemberian kode pada cucian tamu. Fungsi dari prosedur marking ini tidak lain dan tidak bukan untuk mencegah pakaian tamu tertukar, hilang, atau kelebihan, atau bahkan kekurangan, dan juga kesalahan jenis pada saat proses pengepakan. Jadi prosesnya itu teman-teman, untuk proses marking ini ada beberapa alat yang diperlukan. Pertama yaitu ada label, yang kedua ada ballpoint, yang ketiga ada stapler, dan yang keempat ada gunting. Jadi fungsi label ini adalah untuk tempat penulisan kode pada cucian tamu. Kemudian ballpoint ini untuk menuliskan kodenya, dan stapler ini untuk mengaitkan label pada cucian tamu. Dan kalau kalian nggak ada stapler, kalian juga bisa pakai peniti. Lebih bagus pakai peniti karena mudah pada saat dipasang dan juga dilepaskan. Dan juga untuk gunting berfungsi untuk memotong label nantinya. Adapun prosedur marking yaitu pertama kalian harus memeriksa pakaian tamu terlebih dahulu apakah ada barang-barang yang berharga, terutamanya pada bagian sakunya. Kemudian prosedur yang kedua yaitu mencantumkan kode hari pada label ini. Jadi kode hari itu misalkan Senin bisa disingkat dengan SN, kemudian Selasa bisa disingkat dengan SL, dan Rabu bisa disingkat dengan RB, dan selanjutnya. Jadi kita sekarang akan tulis kode hari terlebih dahulu. Misalkan hari ini kan hari Rabu, jadi saya akan tulis ini RB. Kemudian selanjutnya yaitu mencantumkan kode nomor cucian dimulai dari nomor 101 sampai 140 dan dilanjutkan dengan 210 sampai 240 dan seterusnya. Jadi ini kita mulai dengan 101 dulu. Jadi ini RB, 101, dan selanjutnya yaitu mencantumkan kode namanya. Misalkan Mr. Excel bisa dibuat mr.axl gitu. Misalnya Mrs. Yusni bisa ditulis Mrs. YSN. Jadi teman-teman, untuk kode nama ini atas nama Mr. Excel ini harus ditulis pada listnya agar kita tahu siapa sih pemilik kode Mr. AXL ini. Misalkan Mr. AXL sama dengan untuk nama Mr. Excel, dan untuk Mrs. YSN ini untuk Mrs. Yusni. Jadi seperti itu agar nantinya pada saat udah selesai kita nggak bingung siapa sih pemilik kode Mr. AXL ini. Untuk prosedur selanjutnya yaitu setelah kode-kode ini selesai dibuat, bisa langsung ditempel pada cucian tamu. Dan perhatikan untuk cucian tamu ini apabila masih ada label, ini bisa dilepaskan terlebih dahulu dan bisa ditempel dengan label yang baru. Misalkan seperti yang ini milik Mrs. Yusni misalkan, dan ini bisa ditempel dengan kode yang ini, RB 102 Mrs. Yusni. Ini ditempel di bagian kerah, dan perhatikan pada saat menempel kode ini agar ditempel pada bagian kerah bagian dalam, bisa dalam pinggang bagian dalam ataupun dalam bagian kantong atau sakunya. Dan untuk ini agar dijepret biar ini nanti pada saat proses selanjutnya nggak lepas. Kemudian untuk yang ini bisa di bagian kantong atau sakunya.
dan langsung ditempel dengan stapler. Dalam pemberian kode ini juga ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama, mudah diterima, yang kedua yaitu tidak merusak pakaian, yang ketiga di tempat yang tidak terlihat. Jadi ini kan pakaiannya juga udah dikasihin kode. Ini juga udah bisa langsung diproses ke proses selanjutnya. Misalkan ada pakaian yang perlu diperlakukan khusus atau misalkan ada noda-noda pakaian yang sulit hilang, bisa dilanjutkan dengan proses spotting. Jadi teman-teman, begitulah proses marking dalam prosedur laundry. Apabila ada kesalahan dalam prosedur ini, saya mohon maaf. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Putra Tejo, guru mata pelajaran laundry kelas 12 AP1, karena tugasnya saya jadi tahu gimana sih caranya marking ini. Dan untuk akhir kata, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini. Terima kasih.